يهدي القوم الفاسقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Masjid teh lain ku sholat berjamaah hungkul. Halo Sobat TV, apa kabar? Semoga kita senantiasa. Oke guys, kembali lagi bersama podcast Taipi. Sebelumnya selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Tergantung waktu Anda menontonnya. Anda menonton. Iya. Kapan dan di mana itu terserah Anda waktunya. Ya, tidak ada urusan dengan kami. Balik lagi nih guys, bukan balik lagi tuh ya. Ini pertanda buat kami dari IKT. Mau podcast menjelaskan tentang amalan-amalan Ramadan bersama saya. Sudah ada saudara Kiri. Siapa saudara Kiri? Perkenalkan, mungkin nama saya Muhammad Rafsanjani, bisa dipanggil Bang Raf ya. Oke, Bang. Saudara kanan? Oke, kembali lagi ya Iya, bersama. mulai lagi. Oh iya, lupa. Oke, mungkin Ana mungkin ya, manggilnya Ana Oh iya. atau Ana gimana? boleh. Oh, Ana. Tapi lebih enak itu sih. Iya. Itu. Ana. Ya itu. Iya. Ya, Ana aja ya. Oke. Biar lebih akrab gitu ya. Boleh. Ana Iqbal Ferdian dari apa ya? Mahasiswa Ilmu Quran dan Tafsir STI Persis Bandung. Masya Allah. Gitu. IAT STIP Bandung. Kayak gitu. Alright, kesibukannya nih. Kesibukan dari kanan. Kesibukan dari Mama Iqbal. Kesibukan apa nih? Kesibukan Ramadan ini ngapain? Kesibukan Ramadan ini mungkin ya tahun Iya. ini. Alhamdulillah kalau anak selain kuliah ya, alhamdulillah ada kegiatan sanlat mungkin dari Semarak Ramadan yang diselenggarain oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan IAT. Terus juga Yang di mana luar itu acaranya tuh? Hmm? Yang di mana acaranya tuh? yang alhamdulillah itu dilaksanakan di kampus kita tercinta ya, STI Persis Bandung, dan mungkin dan pengabdian juga kepada masyarakat insyaallah. Terus mungkin selanjutnya alhamdulillah di saya pribadi ada kegiatan di komunitas saya sendiri. Masya Allah. Gitu. Keren Dari banget. Apa tuh? Ya, namanya mungkin harus disebutin atau Boleh sekalian Nggak kan. tahu. Hitung-hitung iklan kan, sponsor. mungkin ini iklan atau apa ya. Iya, tahu. Bukannya juga. Mungkin alhamdulillah. Saya pribadi dan kawan-kawan saya ya, kami punya komunitas namanya Secercah Harapan Community. Secercah Yang mana di harapan. komunitas ini Untuk orang-orang bergerak berjasa. bukan bergerak di bidang sosial seperti itu mungkin. Oke, mantap. Mungkin kita bisa lebih panjang ya ngobrolnya, tapi via Japri. Ya. Yang Nah, Disebutin itu. nomornya. Boleh ada di bawah ya. lebih hangat dan lebih Iya. maksimal, terutama bagi teman-teman yang mungkin merasa gendernya berbeda dengan kami di sini. Bolehlah minta nomornya ke laboran, atau mungkin boleh di Ada di bawah ini. Nanti paling kita kasih di komentar YouTube. kasih di komentar YouTube. Stay tune pokoknya ya, sama nomor iPad for untuk kehangatan Anda. Untuk yang paling kiri nih, kesibukan Angtum ini apa nih? Oke. Bang ini. Nah, kalau kesibukan saya pribadi mungkin tadi ya, selain di kampus yang sudah disebutkan oleh saudara Iqbal, ya kita sedang mengadakan ya Semarak Ramadan, yang mana Semarak Ramadan itu nggak cuman untuk mahasiswa kampus, tetapi juga untuk setidaknya sedikit memberi dampak ke masyarakat gitu, mendakwahkan sebagian ilmunya. Nah, mungkin Dampak itu maaf nih, kayak gimana ya? misal ya, kita salah satu programnya selain tadi ada dari segi pendidikan keagamaannya, mengajarkan ke anak-anak ya dengan mengadakan pengajian ataupun mengajarkan tahsin ataupun beberapa keilmuan ke anak-anak. Juga mungkin dari segi sosialnya ada bakti sosial, juga ada bagi takjil dan lain-lain. Masya Allah. Masya Allah. Terus Anda juga lo dengar Antum ini bagi-bagi Quran ke macan sama badak itu ya? Macan sama badak. Maksudnya Maksudnya gimana? Oh, ke hutan. Nah, Kirain ke macan gitu nggak sih? Bro. ya, Anda punya komunitas di
asal yaitu di Bengkulu, itu bangun dengan teman-teman di sana komunitas ekspedisi Quran pedalaman. Jadi kita ngebagiin Quran Oh iya, Masya Allah. ke pedalaman, tapi pedalaman yang Ngasih Quran ke antum. enggak kita selalu sambung tangan lah dari muakif gitu. Dan kita insya Allah bukan cuman bagi Quran doang, tapi ada ilmu ataupun apa yang bisa kita bagi di sana. Mengerikan sekali teman-teman. Biasa seperti tadi. Nomor di kolom chat. Nah mungkin ya dari tadi kita ditanya nih. Nah, Kita itu. mau tanya juga, ini namanya siapa, kesibukannya ngapain Tanya aja, Tanya juga nih. atau sibuk gak ngapa-ngapain gitu. Ya gini ya, jadi kesibukan Anda tuh yang paling utama selain tidur, teman-teman, mengisi waktu Ramadan. Oke, Nah, tidur itu kan tidur kata Imam Ghazali itu, tidur orang Ramadan itu zikir. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi bangun yang godin. Yo, jadi lebih baik tidur Tapi- daripada bangun ya. Mending tidur. daripada Tapi antum bangun. puasa kan? Hehehe. Anak musafir. Nah, anak tuh nama tuh kayaknya Rizky Maulana nih. Anak dari IAT juga, IAT Iya, juga. IAT, Ilmu Quran iya. tafsir. Nanti tolong dipotong. Dari ilmu Quran tafsir, udah gitu doang nanyanya. Kesibukan tadi udah ya. Kapan? Kan Tadi dipotong. tidur. Tidur kan. Oh iya. Tidur. Paling selain tidur, anak juga mengsekretarisi PJ. Ikatan Penyair Jarang Mandi. Masya Jarang- Allah. jarang mandi dan jarang tidur. Mungkin teman-teman senja boleh ikut sama Berarti saya. termasuk antum ya jarang mandi. Oh, anak Gitu. asik. Oh. Anak saya founder, tapi Oh, founder. founder tapi jadi sekre. Oh. Harusnya jadi. Aduh. Nah, ini kira-kira nih teman-teman kan dari kasih materinya kita di sini kayaknya bakal bahas seputar Ramadan. Oke. Oke. Seputar Ramadan. Nah, dari perbincangan tadi, Ya. Ana tuh tertarik atau mungkin ada yang bikin Ana tertarik nih. Bisa tertarik seputar amalan-amalan Ramadan. Iya. Jadi kayak kayak jadi Ramadan tuh kita ngapain aja sih, terus motivasi gitu biar kita lebih senang beribadah, biar kita mengisi waktu Ramadan ini dengan kebaikan lah, keberkahan. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman gimana nih? Saya mau tanya ke siapa dulu? Boleh ke. Nah, atau mungkin mau dibahas dulu latar belakang kenapa sih kita mau bahas ini? Oke, dengan tema yang sudah disediakan ya teman-teman pemirsa, bahwasanya temanya yaitu Ramadan ngapain aja sih. Nah, jadi mungkin kita akan membahas nih dari bedah tema dulu gitu ya. Wah. Asik. Itu apa namanya tuh? Latar belakang masalah. Latar belakang masalah, metodologi penelitian. Pada kuliah dong. Jadi mata kuliah dong. Ya, benar banget. Tadi anak. Ya, lanjut. Jadi mungkin kenapa kita mau mengangkat tema ini, karena memang kita ingin membahas bahwasanya Ramadan kita itu sebenarnya ngapain aja. Apa Ramadan itu sebenarnya sama aja kayak nggak Ramadan, atau Ramadan itu sebenarnya amalan. Ketika kita Ramadan itu seperti apa, dan seharusnya yang baik amal itu apa aja gitu. Soalnya anak juga tertarik nih. Biasanya tuh Ramadan tuh konsumsi orang-orang atau jajanan orang-orang itu makin banyak. Iya, apalagi sambil ngabuburit. betul. Ngabuburit. Jadi kayak 20 hari pertama itu makan-makan, Ya. 10 hari terakhir beli baju. Oh, Nah. gitu. Jadi sebenarnya nih Ana mau tanya ke yang kanan dulu ya. Jadi sebenarnya Ramadan itu apa sih? Terus saum itu apa gitu? Saum dan Ramadan kan ada korelasinya. Nah, biar kita gak gagal fokus nih Ramadan ini. Nah, gimana nih menurut Kang Mama Ifal? Mama Ya. Ikhfa. Mungkin apa ya? Ngejelasin dari mana nih? Bebas. Dari terminologi atau dari hakikat atau dari tafsir? Masya Allah, berat gini banget ya, ya. berat banget nih Dari pembahasannya. Iya, dari mana? Mungkin kita bisa lihat dulu ya dari akar kata Ramadan itu kan yang berarti apa? Ramadan kan panas, artinya panas. Yang mana kok kenapa bisa diartiin panas itu di bulan ini? Maksudnya bukan panas-panasan atau Tapi emang panas. maksudnya kita ini di bulan Ramadan ini oleh Allah kan disuruh menahan amarah, menahan makan dan minum. Nah, itu kan istilahnya apa ya? Jadi panas itu dari batin gitu maksudnya, bukan dari lahir. Kayak panas gini, terik matahari kayak soalnya gitu. Ana juga suka lihat nih tetangga misal
buka puasa sama Ricis. Ana suka panas itu. Itu Ramadan juga itu. Ya kan tadi dilibatin ya. Jadi kita Jadi menahan ya. Menahan, jadi lebih menahan nafsu, nahan amarah seperti itu. Mungkin tadi apa? Kalau Saum buat ya. Puasa. Ya, Oh, ya. puasa. Atau Puasa, saum. saum. Itu saum itu apa? Saum. Mungkin saum itu adalah salah satu ibadah ya di dalam umat Islam gitu. Rukun Islam keberapa ya? Berapa hayo? Nanya ke saya Keempat. nih. Saya mahasiswa tafsir loh. Oi. Mau pakai hadisnya dong. Aduh, Masya Allah. Enggak apa. Mungkin keempat ya. Ya. Keempat. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam hadisnya ketika Jibril datang kan Ya. menyamar jadi manusia Ya, seorang manusia. laki-laki. Beliau ditanya, Fa'akhbirni Anil Anil is, iman. Anil iman, terus Anil Mantap, anil Islam. ihsan dan anil ihsan. Coba gimana tuh Kang? Ketika ditanya akhbirni Anil Islam, maka Rasul menjawabkan antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus apa? Wa iqam Wa iqamus shalah. Ah. Wa iqamus shalah. Yang Ah, ini kedua lupa dalil nih teman-teman. wa ita'iz zakah Nah, wa tasuma Ramadan Wa wa tahajjal hajjal bait. bait wa tahujjal baita baita. in istata'ta ilahi ilahi sabila sabila. seperti itu. Jadi saum itu adalah salah satu ibadah yang mana ibadah itu dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Iya. Bulan Seperti panas-panas itu. batin Iya, ini ya. di mana panas-panas batin itu bergejolak ya. betul. Soalnya memang benar makin Ramadan tuh makin lama, Iya. makin dekat kebuka, tetangga Nah, makin rame. gitu. Nggak cuma ke tetangga kadang ya. Kadang tuh kita lihat di sosial media aja ada yang update status. Nah, Waduh, ini manasin banget. manasin ini. banget. Itu jadi gak anak takutnya gini nih, nanti esensi untuk Ramadan itu jadi hilang. Nah, Iya. itu. Esensi Ramadan itu malah buat belanja, posting makanan, bukber, Nah, ngabisin duit dan lain-lain. Iya betul. malah jadi ajang bukber ya. Ramadan itu. Jadi ajang pamer-pameran. Nah, itu. Itu jadi anak nih mau nanya nih, kira-kira Ramadan itu ngapain aja sih sebenarnya? Amal-amalan atau amal-amalannya itu kita harus ngapain aja? Ya, gitu. soalnya kan mungkin ada amalan yang kiranya agak sepele, Nah. kiranya ditampaknya agak sepele tapi itu bisa mengganggu pahala kita di bulan puasa iya Ramadan. gitu. Seperti itu. Gimana nih Mama Ipal nih? Pakar panas batin. Aduh. Mungkin apa dari amalan-amalan saum ya. Aktivitas di Ramadan ini. Di Ramadan ya. Aktivitas di Ramadan. Mungkin selain saum itu udah pasti jelas ya. Antum puasa kan? Iya, Wow, insya Allah, puasa. Masya Allah. Usahakan. Dan mudah-mudahan pemirsa di rumah juga Iya. puasa. Ya siapa tahu ya, siapa tahu. Sok-sok safari itu ya. Nah. Males banget. Nah, mungkin amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan seperti ini selain saum itu ada sholat. Sholat. Iya, sholawat. Sholawat. Sholat. Iya, sholat. Yang mana salah satu ibadah sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah, meskipun tingkatnya bukan wajib ya, sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Jadi yang ditekankan yaitu apa? Sholat tarawih. Iya, Tarawih. betul. Tarawih yang dilaksanakan bukan siang hari ya. Tapi dia kan Nanti itu duha ada. maksudnya. Oh iya, itu duha. Kalau sore nanti asar. Betul. Salat malam tarawih gitu ya, yang sering kita lakukan seperti itu. Nah, mungkin ini catatan penting bagi kita semua bahwa salat tarawih ini usahakan jangan ditinggalkan meskipun satu malam. Kalau tidak ada halangan, kayak cewek kan pasti ada halangan ya. Iya. Kalau Nah, cowok halangan. Cowok, halangannya apa nih? Itu harus dilaksanakan setiap hari, jangan sampai terlewat kalau bisa. Karena apa? Jaminannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oh, itu dari hadis ya? Iya, hadis sahih hadis. Artinya dong. Wah, artinya ya? Iya, artinya. Saya kira mungkin pemirsa di rumah juga udah paham. Karena hadisnya Udah pinter ya. Hadisnya masyhur ya. Hadisnya masyhur, populer ini. Masyhur. Oh, ahad berarti hadis. Man koma, yang mana terjemahnya man koma, barang siapa saja yang koma, yaitu yang berdiri, maksudnya berdiri melaksanakan sholat,
menegakkan sholat di waktu Ramadan imanan wahtisaban, dengan dilandasi dengan keimanan dalam hati. Keimanan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban dan ihtisab, mengharap, menghitung-hitung maksudnya ya. Ihtisab. Terus apa? Menghitung pahala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dari manusia, kayak pengen kita nih tarawih datang ke masjid dengan pakaian rapi, gagah gitu ya. Allahu Akbar, pengen dipuji. Ada mertua di belakang. Padahal masih jomblo. Padahal nah, itu tidak boleh. Itu jok tadi, maaf tadi jokesnya angker ya. Iya. Bagi jomblo. Jok para jomblo itu kayak gitu. Tapi anak pernah lihat teman tuh. Anak kan chat nih, anak. Kurang aja ya. Iya. Kurang chat nih, orang chat teman. Bro, mana di mana? Hampura ke rakaat kedua ke tarawehan. Eta imamna. Ya, lagi sholat malah ngerekam ya video call. Ngerekam itu nanti takutnya ria. Iya, seperti itu. Nah, mungkin Anda mau pindah ke Bang Rafni. Kan Ramadan Bentar, itu tadi ada belum Beres. belum beres. afwan banget. Baru sampai wahtisaban. Belum, sedikit lagi ya. Ya. Nah, tadi kan didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni seluruh dosanya yang setahun yang lalu ke belakang gitu. Jadi kita berbuat dosa apapun itu dengan mengharapkan pahala dari Allah, terus didasari juga dengan keimanan kepada Allah, kita melaksanakan tarawih misalnya, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita semua. Masya Seperti Allah. itu. Oke, Masya Allah. Jadi tadi apa namanya? Kan ada berbagai macam mafhum nih ya. Asik banget nih soal fikih banget. Soal fikih banget ya. Takutnya ada pemahamannya salah. Iya, Nah, Jadi kayak perkataan tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Jadi akan dihapuskan dosa yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau gitu buat dosa aja dong. Berarti kan Ramadan dihapus. Ya kan? Pernah kepikiran enggak? Gimana tuh? Gimana tuh? Pemahaman yang salah tuh. jadi malah sengaja berbuat dosa gitu ya. Tahun dulu kita bikin dosa, tahun depan kan diampuni. Nah, perlu kita ingat bahwa umur kan tidak ada yang tahu. Betul sekali. Masya Allah. Ya kan? Angker banget nih udah bawa. Iya, udah bawa maut nih. Kullu Jadi nafsin- serem gue ini. Gimana? Kullu nafsin Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Setiap yang Allah. bernyawa pasti akan Cuti. mati. Iya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Semua orang itu, semua yang bernyawa pasti punya ajalnya. Iya. Dan semua yang bernyawa itu tidak bisa meminta untuk diakhirkan dimundurkan atau di dimajukan. gitu, kayak gitu. Jadi kita gak tahu. Makanya para ulama bahkan Nabi SAW menyuruh kita setiap hari berbuat amal soleh seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, Kita betul. harus lebih meningkatkan seperti Oke, itu. jadi tadi, jangan betul Iya, teguran ya iya. untuk tadi yang mungkin berpikiran udahlah kita buat dosa dulu. itu kan Karena hidup itu nggak ada yang tahu. tidak kapan ada aja yang tahu. waktunya. Iya, Gitu. menarik lah. Nah nih kan biasanya di bulan Ramadan ini identik dengan bulan Al-Quran. Betul Nah, sekali. Ya betul. untuk teman kita nih yang suka bagi-bagi Quran ke pelosok itu, ke hutan, ke pelosok itu, ini Ana mau tanya nih korelasi atau bukan korelasi atau ya gimana sih harusnya seorang Muslim itu atau kita nih orang-orang Islam itu beramal di bulan Ramadan khususnya dengan Al-Quran. Oke. Kedekatan dengan Al-Quran itu gimana sih? Oke. Jadi mungkin untuk Quran itu memang salah satu yang istimewa di suci Ramadan karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Iya, Jadi lupa. Iya. Nah, jadi bagi para penghafal Quran khususnya ya itu kayak wah ini bulan gue banget nih. Nah, itu asik gitu. Dia Iya. melakukan gitu. Maksudnya dengan terbiasanya seseorang itu ketika membaca Al-Quran, jadi nggak akan sulit untuk menghatamkan Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, jadi memang spesial banget amalan Al-Quran ini, membaca Al-Quran juga murojaahnya dan memperbanyak tadi ya membacanya itu sangat-sangat amalan yang mudah dilakukan. Mudah ya. Mudah. Kok males sih? Nah, Kok itu masih masalahnya. Susah gitu. Jadi saya juga pernah dengar perkataan itu, ada amalan yang
ketika kita membuka ketika hafal Mengawali ada gitu. amalan yang ketika kita buka ada sesuatu yang lain yang tertutup. Itu Al-Qur'an. Ketika Masya kita membuka Allah. Al-Qur'an, mata kita berusaha untuk menutup. Malah jadi ngantuk. Jadi ibadah yang lain gitu. Jadi memang membaca Al-Qur'an itu salah satu amalan yang sangat-sangat diutamakan di bulan suci Ramadan. Karena tadi Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan dan juga pahala membaca Al-Qur'an itu sangat besar. Apalagi di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan man jaa bil hasanati falahu asyru man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. La aqulu alif lam mim. Ada muqaddimah, ada awalnya tapi lupa. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi pahala ketika kita membaca Al-Qur'an itu mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10 bi asyri amsalha. Masya Allah. Dilipat Bagi gandakan Ramadan menjadi ini ya. 10. Dan juga dikatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ternyata alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi itu adalah alifun satu, walamun satu, dan mimun satu. Alif lam mim itu satu huruf. Masya Allah. Jadi bisa kita bayangkan Bismillahirrahmanirrahim kita bacakan itu aja udah berapa lipat pahalanya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, jadi memang pahala ketika membaca Al-Quran itu adalah pahala yang sangat-sangat berlipat ganda. Sebagaimana yang kita ketahui ya dalam hadis Rasulullah SAW sabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu itu dilipat gandakan menjadi 10. Dari satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan dilanjutkan dalam hadis ini disebutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Sesungguhnya aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, dan wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Masya Allah. Coba aja bayangin ya, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ba sin mim alif lam lam ha, itu kita hitung kurang lebih ada 19 ayat, yang mana 19 itu dikali 10. Masya Allah. Masya Allah. Tanggapan antum nih kira-kira gimana nih itu sama Masya Allah. pahala? Targhib itu targhib. Makanya tadi dibilang bulan Ramadan itu bagi para penghafal Quran tuh, wah ini Ya, bukan me time sih, tapi ya ini kayak saatnya sebagai kita ini ya. Kayak panen Iya. sebuah apa ya? Sawi. Kebun Salah. gitu kan. Oh, iya. Ketika panen itu kan senangnya luar biasa. karena tadi sudah terbiasa Sudah membaca terbiasa, dalam iya. setiap harinya. Tapi gini Bang Rap. Itu kan lah buat anak-anak yang paham Al-Quran. Nah nih misal nih kayak saya nih, misal yang pengen hubungan saya sama Al-Quran tuh seintensif saya dengan HP misal. Masya Allah. Masya Allah. Ya gimana ya, kan ya main HP kan sebenarnya mubah ya, gak apa-apa. Iya. Tapi kan mungkin intensitas kita sama HP itu tidak kita lakukan lah. Iya. Dengan di Al-Quran itu kan beda. Tidak seperti Tidak Al-Quran, Iya, ya. betul. Nah, itu tipsnya gimana nih? Nah jadi mungkin sebenarnya saya juga bisa dibilang terbawa ya, terbawa dengan zaman. Terbawa suasana. Oh iya, Nah terbawa dengan zaman. Tapi memang untuk kita agar intensitas kita terhadap Al-Quran itu seperti kita dengan HP sekarang, itu salah satunya memang mungkin kalau kata saya sih untuk awal itu perspektif ya. Jadi semua itu, segala sesuatu tuh dari cara kita memandang. Nah mungkin perspektifnya dulu nih, cara kita memandang Al-Quran tuh apa hanya sekedar bacaan doang? Apa Al-Quran itu hanya sekedar tulisan yang itu dibukukan, dibentuk, yaitu yang jadinya Al-Quran. Jadi mungkin dari pertanyaan yang mendasar banget, kayak misalnya why, mengapa harus Al-Quran, kenapa kita itu harus baca Quran sih. Nah, jadi dari pertanyaan yang mendasar itu mungkin bisa menjadikan kita punya motivasi kuat yang susah untuk digoyangkan. Nah, jadi perspektif bagaimana cara kita memandang, dan banyak dari orang itu memandang, saya mah bukan orang pesantren, saya mah juga membaca masih terbata-bata. Padahal dalam satu hadis disebutkan bahwa alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa syaqul lahu ajrani.
barang siapa yang dia itu ketika membaca Al-Qur'an terbata-bata. Jadi ada tadi yang beralasan, wah saya mau membaca Quran nih cuman susah ada. Kalau bahasa Sundanya pabalihit gitu. Oh iya. Bahasa Sunda ya. Iya, bahasa Sunda. Bisa juga dia. Walaupun gak cocok ya, mungkin yang nonton ketahuan. Kayak pebaluit ngomongnya. Nah jadi padahal di sana disebutkan bahwa orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran itu mendapatkan 2 pahala. Terbata-bata itu karena terbata-batanya itu loh. Masya Allah mendapatkan 2 pahala. Dan juga jangan salah persepsi kayak tadi yang sudah disebutkan mafhum mukhalafahnya. Kalau dalam segala sesuatu mungkin saya pribadi memang harus memandang mafhumnya seperti apa dulu, mafhum mutlak, mafhum mukhalafah dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dalam hadis ini tadi, kalau misalnya orang membaca Al-Quran terbata-bata saja dapat 2 pahala. Oh, itu berarti ganjaran yang besar dong. Dah kalau gitu saya bacanya terbata-bata terus biar dapat 2 pahala. Nah, Itu yang salah ya. Salah persepsinya, salah. Kenapa? Salah mafhumnya. Karena dalam hadis satu hadis masih dalam konteks hadis yang sama dan ini di awal hadisnya disebutkan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as-safaratil kiramil bararah. Ketika orang yang tadi mulai membaca dengan terbata-bata, kemudian ia belajar dengan sungguh-sungguh sampai ia bisa ahli membacanya, disebutkan orang yang dia ahli ketika membaca Al-Quran atau dia pandai ketika membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Masya Allah, istimewa sekali ternyata ya. Luar biasa. Biasa sekali ya, insya Allah lah. Saya coba-coba ya nanti. Saya membayangkan saya sedang mungkin karena Al-Quran adalah intimasi atau hubungan dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Asik. Maka saya mulai cobalah mungkin nanti di rumah ya untuk mungkin lebih merutinkan dialog itu dengan betul teman. Dan juga mungkin ya teman-teman yang ingin belajar mengaji nih kalian promosi nih teman-teman yang ingin belajar tahsin bareng-bareng lah sama kita di mahasiswa STI Persis Bandung. Nah kita menyediakan di bidang tahfiz. Kebetulan saya diamanahi. Itu kapan sama di mana? Mungkin kalau untuk waktunya kita di hari Selasa siang, tapi untuk setoran murojaah dan ziyadah itu setiap hari bisa via online. Masya Allah mengerikan sekali. Ada pembimbingnya? Pembimbingnya antum. Saya. Iya sombong sekali. Nanya sih. Ini saya mau pindah nih ke Mama Iva. Siap Mama. Curhat dong Mama. Jadi kayak Mama Dede ya. Mama Ajengan. Siap Mama Ajengan. Kadang nih kadang nih saya tuh kan kadang semangat beramal. Kadang saya semangat tarawih. Tapi kayak tadi tuh ya gitu kan. Waktu ditelepon sama teman maneh keur naon? Gandeng aing ke rakaat kedua. Malah direkam ya. Iya, direkam kan itu buat bukti dokumentasi. Iya. Terus kadang saya tuh termotivasi beramal itu buat di expose gitu, buat di expose di sosmed. Nah, itu menurut Kang Ifal itu gimana? Terus saya juga mau tahu nih kayak amal-amalan apa aja sih mungkin yang bisa mengurangi pahala saum kita. Apakah yang tadi itu termasuk mengurangi pahala saum atau enggak? Gitu. Hal-hal yang kecil-kecil kayak upload sholat, upload baca Quran gitu kan, upload ibadah personal dan lain itu kata Mama kayak yang upload murotal kayak gitu ya mungkin ya yang ngaji iya. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama yaitu niat kita dulu. Dan kita bahwasanya kan hadis Nabi mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Barang siapa sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nih misalkan kayak Bang Rizky ya, sedang bersedekah nih, dipoto dulu, diupload di sosmed. Nah maksudnya itu buat apa dulu? Kalau misalkan buat hanya dokumentasi laporan gitu laporan. Misalkan kan punya komunitas nih, ada donatur, harus dokumentasi. Nah itu kan menjadi suatu keharusan kan. Jadi bukan niatnya ria. Tapi beda lagi kalau gitu. Saya mah pengen kepuji sama orang lain. Nah itu yang nggak boleh, itu bisa jadi itu mengurangi pahala saum kita, bahkan bisa sampai gugur
seperti itu. Bisa sampai gugur ya, udah mengerikan Masya Allah. sekali. Ya Allah. Jadi sayang ya udah capek-capek gitu ya. Itu kan. Capek kepanasan gitu kan. Nah, itu Udah kan capek-capek alat nggak nggak pernah ada. makan. Bulan Ramadan panas lagi. Aduh, tambah kepanasin sama orang. Kepanasan sama posting orang. Nah, itu. Terus ini kan amal-amalnya panen nih, amal-amalnya Ya. panen banyak amal ibadah. Kira-kira selain amalan-amalan yang disebutkan apa ya di hadis atau di Quran, kayak amalan ya saum pasti ya. Ya. Saum, tidur juga pasti kan? Iya, itu wajib itu. Tapi jangan tidur seharian. Oh iya siap. Nanti saya kurangi. Setengah hari. Jadi Setengah hari. Iya. Nah kayak amal-amal itu sholat, puasa, baca Quran kan itu udah lumrah. Ya. Nah mungkin ada amalan-amalan lain yang bisa menyempurnakan saum kita. Oke. Mungkin amalan-amalan yang misalkan kita orang sibuk nih, Ya, sibuk. pengen beramal, apa nih kira-kira kita melakukan amalan-amalan yang kecil dulu saja, seperti zikir gitu kan. Kita sedang duduk lagi di mana gitu kan, lagi di sekolah zikir. Gitu seperti itu. Terus yang kedua mungkin bisa sedekah. Masya Allah. Nah, karena dengan sedekah ini selain kita beribadah kepada Allah, kita juga bisa membantu Ya, orang betul, banyak betul. seperti itu. Insya Allah. Karena dengan pahala sedekah itu insya Allah bisa menyempurnakan saum kita seperti itu. Asal niatnya itu tadi ya. Asal niatnya itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala. Ini menarik obrolan-obrolan ini, teman-teman makin menarik tentang Al-Quran, tentang amal-amal seputar Ramadan. Tapi sayang banget. Kenapa nih sayangnya? Sayang sama siapa? Iya, saya nunggu ditanya nih kan. Yang disayangin ini apa? Atau siapa? Saya nunggu tok tak tadi. Nah, tapi mungkin karena durasi kita udah lebih. Kan tadi kita kan terbatas kan ya. iya, waktu kita terbatas kan sebenarnya kan tadi kita itu kan ada dipotong tadi. Tadi kan buka. Ada buka dulu kan. Alhamdulillah udah rada sebel. Ya. Paling tadi ya untuk mungkin apa sih bahas tentang sedekah tadi ya. Ya. Perlu digarisbawahi juga tuh, gimana, benar. gimana? Nah, mungkin apa ya bisa dibilang closing statement lah ya dari saya. Itu mau sekarang atau mau closing statement dulu? Kan kalau ada closing statement tuh ada yang materi tuh. Ya. Iya, ada yang satu lagi yang Yang apa mau tuh? yang dulu atau mau yang materi dulu? Materi dulu. Oh, materi dulu. Kita closing statement dulu aja. Oke, Ya. saya mau dengar closing statement dari Mama Aifa dulu. Gimana Terus closing saya dulu. statement? Atau Iya, dari iya, sini dulu? dari sana. Oh, Dari sana dulu ya udah enggak apa-apa. Ya udah. Dari saya. Gimana? Dari sana dulu. Gimana nih? Tips-tips lah biar kita semangat beribadah di Ramadan ini. Yang pertama Meluruskan niat juga gitu kan. Ya. Dari kesalahan. kita awali dari diri kita dulu, niatkan segalanya untuk Allah, niatkan untuk ibadah. Terus yang ketiga, niatkan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan harapkan pujian dari orang lain, terus jangan pengen terpuji lah. Istilahnya apa? Dalam istilah ria gitu ya, jangan ria seperti itu. Banyaklah ibadah meskipun itu hal-hal yang kecil, tapi istiqomahkan lah. Seperti tadi zikir, sedekah dan lain sebagainya. Jadi bukan belanja ya Ramadan itu. Bukan. Iya. Ramadan ini bukan ajang berlomba-lomba dalam perbelanjaan, dan bukan berlomba-lomba dalam kebukberan gitu. Tetapi untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, beramal soleh, meningkatkan keimanan seperti itu. Insyaallah. Begitu ya teman-teman. Ramadan ini bukan Anda memperindah sepatu Anda, bukan memperenak makanan Anda, tapi memperlapang dan meluruskan niat sebaik-baiknya gitu kan. Bukber gak apa-apa ya? Gak apa-apa bukber, karena mungkin upload gak apa-apa. gak apa-apa. Niat. Tergantung niat ya. Bukber juga boleh, tapi kan bisa jadi niatnya itu untuk silaturahmi dengan kawan lama misalkan. Iya, Tetapi betul. jangan lupa dengan hal yang wajib-wajib seperti sholat, seperti itu. Jangan dilupakan. Tarawih. Taraweh seperti itu. Diusahakan bisa dilaksanakan. Iya, siap. Masya Allah. Oke, Masya Allah sekali ya pemirsa. Nah ini dari saudara kita yang ahlul Quran nih. Masya Masya Allah. Amin ya Rabbal Allah. Alamin. Amin. Amin. Nah, tips-tips buat Ramadan ini biar kita semakin dekat sama Al-Quran, sama kalamullah itu gimana nih? Oke. Kan closing statement.
Mungkin untuk tips ya dari teman-teman buat teman-teman ya. Dari teman-teman buat antum. teman-teman ya. Oh, enggak. Enggak. Jadi intinya mah habits ya, habit ya, pola-pola habit, pola-pola kebiasaan yang memang sangat sulit, apalagi habit-habit kita yang sebelumnya itu habit yang kurang baik misalkan. Jadi bagaimana cara kita mengganti saja sebenarnya, mengganti dari kebiasaan-kebiasaan kita. Contoh yang seharinya misalnya nggak baca Quran sama sekali, coba saja baca dari yang kata Mama Iqbal tadi, betul, dari sedikit itu yang bisa jadi banyak. Contoh setiap habis sholat 1 hari 1 halaman dulu aja misal. Kalau misalnya rasanya 1 juz itu sangat berat, 1 halaman dulu aja, 1 halaman setiap ba'da sholat rutinkan. Nanti ketika sudah terbiasa teman-teman, maka itu makin lama sendirinya itu makin konsisten dan akan bertambah. Istiqomah itu pernah dengar hadis Quotes. lupa pokoknya Quotes anak hijrah itu. gitulah pokoknya istiqomah itu. Intinya istiqomah bisa konsisten tadi teman-teman bisa lakukan, dan hasil dari konsisten itu akan terus bertambah. Jadi konsisten itu bukan berarti konsisten yang tetap. Di pengertian salah satu pengertian istiqomah itu bukan berarti yang seperti itu terus. Jadi sesuatu yang terus tapi akan bertambah dengan sendirinya. Jadi begitu juga kita interaksi dengan Al-Quran, mungkin coba buka Al-Qurannya yang berdebu itu, mulai baca dari ta'awuz, memohon perlindungan, bahwasanya kita itu minta perlindungan sama Allah, betul-betul bergantung sama Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena ketika membaca Quran pun tadi, ketika kita buka Qurannya mata kita mau nutup tuh. Jadi memang mulai membaca Al-Quran, paksain aja dulu 1 halaman misal. Biasakan sampai akhirnya menjadi kebiasaan, dan juga coba pahami maksud dari Al-Quran itu sendiri. Baca ayatnya, baca artinya. Kadang kalau misalnya Al-Quran itu sekedar bacaan saja, itu sangat disayangkan, karena esensi dari Al-Quran itu sendiri adalah menyampaikan petunjuk. Bagaimana kita bisa mengerti petunjuk kalau misalnya kita nggak paham apa yang kita baca? Kan ada tipe petunjuk tuh, kalau misalnya lampu merah misal, dia paham saja kalau misalnya dia baca lampu merah itu berhenti, tapi dia nggak ngamalin. Ada yang benar-benar nggak tahu sama sekali. Jadi sama begitu juga Al-Quran, ketika kita paham, ini juga bukan sekedar bacaan loh, kita pahami maksudnya apa. Ini kalau misalnya hukumnya saum tuh wajib misal kayak gitu dan lain-lain. Mungkin lebih ke tadi sih, biasakan membaca walaupun awalnya dipaksa. Dan juga coba teman-teman pahami ayatnya. Nanti akan teman-teman ngelihat ayat-ayat tentang surga. Ini surga nih apa sih? Surga itu disebutkan kata jannah itu 100-an lebih dalam Al-Quran disebut kata jannah. Itu maksudnya apa sih? Jadi lebih mendalam lah, lebih intens. Dan itu makin membuat kita semangat dalam membaca Al-Quran. Nah begitu ya, kira-kira teman-teman motivasi untuk beribadah, motivasi untuk memahami Al-Quran. Tapi kata saya ada satu lagi nih, biar lebih afdol gitu kan, kita bisa menikmati tilawah, kita bisa menikmati, memahami dan menghayati lah ya kata Gedamer Al-Quran itu. Tahu gak caranya gimana? Biar kita lebih intens nih sama Al-Quran, masuk ilmu Quran tafsir. Itu jawabannya. Masuk ya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Di sini Masya Allah kita mengupas bagaimana, ya Allah, luar biasa. Kita kupas semuanya. Makanya kalau kata Pak Dr. Roni Nugraha, Masya Allah, ilmu Al-Quran dan tafsir itu bagaikan kita menyelam ke dalam samudra. Nanti kita di sana akan menemukan mutiara. Masya Allah. Nggak salah masuk jurusan ya? Iya. Aman? Enggak, aman. Tapi tadi katanya mau pindah ke enggak, itu di belakang aja nanti. Katanya ini Mama Ipal ini tersesat katanya. Dari farmasi tersesat ke jalan yang benar. Jalan yang benar. Biasa. Ngeri. Dalam tanda kutip ya. Tersesat ke jalan yang benar. Masya Allah, biasa. Ya, alhamdulillah, semoga teman-teman nanti mendapatkan ketersesatan yang sama dengan kami di sini. Kami di sini nggak sesat-sesat. Insya Allah kalau masuk ke jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, apalagi di STI Persis Bandung, insya Allah tidak akan menyesal. Tidak akan menyesal. Walaupun ada kita ya yang selalu ya, yang harus Anda sesali. Mungkin teman-teman ada satu lagi, karena Ramadan ini waktunya beribadah dan bersedekah.
Mungkin Bang Raf mau yang tadi itu menjelaskan yang tadi. Oh ya, mungkin Iya, sekalian kan antum nih ketua. Ketua paham ya. Iya, ketua Nah, oke, teman-teman, mungkin dari bulan ini ya, bulan yang penuh berkah ini dengan berlimpahnya banyak sekali amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Maka dari itu saya mengajak juga nih ke teman-teman bagi yang ingin membantu kami, apalagi dari segi sedekah ya. Iya. Apapun yang ingin disedekahkan oleh teman-teman, baik itu berupa sebagian dari hartanya ataupun kita sedang menggalang ya, ingin mengumpulkan untuk berbagi tebar sembako. Dan ada juga di kampus ini komunitas yang memberikan sembako juga Quran mungkin ke masyarakat, yaitu sekat. Nah, jadi teman-teman bisa nanti untuk menyedekahkan sebagian dari hartanya ke ya HMJ IKT ya salah satunya. Insya Allah kita akan salurkan ke masyarakat dengan tepat gitu. Yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Jadi kita memberikan peluang lah kepada teman-teman kami sebagai fasilitator untuk menyalurkan itikat baik dari teman-teman, niat baik dari teman-teman, dari para donatur atau muwakif. Insya Allah kita akan tebarkan dengan membawa nama ilmu Al-Quran dan tafsir ini. Masya Allah. Sekali teman-teman. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu sangat ditunggu sekali ya, atau sangat mungkin diharapkan ya. Ya. Bantuan dari teman-teman, bantuan dari sahabat-sahabat semua. Ini kan mumpung Ramadan juga nih ya. Betul. Ajang kita untuk panen pahala lah ya, apalagi tebar-tebar Quran itu kan, maka Quran itu kan bisa jadi amal jariah. Baikan buat satu daerah. Nah, mungkin segitu. Segitu ya. Siap. Sahabat-sahabat. Kesimpulannya simpulkan saja sendiri. Dengan cara menonton ini ya. Dengan cara menonton ini, tonton, subscribe, share dan lain-lain biar dapat AdSense channel biar makin gede channel kita, biar biar kita makin bisa bermanfaat banyak. Nah, biar pencet tombol subscribe yang di sini gitu. Iya, yang di sini. Iya. Kalau enggak ada awas ya. Editor. Iya, editor. Parah ini ya. Nanti kita jingkang. Ya simpulkan masing-masing. Semoga channel kami bisa mengganggu Anda, pikiran Anda, mengganggu Anda biar Anda jadi lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mungkin sebegitu ya dari kita. Dicukupkan saja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.